Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah terkait dengan sifat-sifat eksponensial. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bilangan berpangkat atau eksponensial ini memiliki beberapa sifat. Nah, sifat yang pertama dari bilangan berpangkat ini adalah jika kita memiliki bilangan berpangkat dengan basis yang sama, A pangkat M, kita kalikan dengan A pangkat N. Di sini bisa kita perhatikan bilangan pokok atau basisnya sama, yaitu A, pangkatnya berbeda M dan N. Maka A pangkat M kita kalikan dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Jika operasi yang dilakukan adalah operasi pembagian, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi dengan N. Nah, bagaimana jika operasinya operasi penjumlahan? Di sini kita punya A plus B. Dua bilangan yang berbeda, A plus B dipangkatkan dengan N, maka hasilnya adalah masing-masing kita pangkatkan. A pangkat N ditambah dengan B pangkat N. Demikian juga jika operasinya adalah operasi pengurangan. A dikurangi B kita pangkatkan dengan N, maka akan menjadi A pangkat N dikurangi dengan B pangkat N. Dan yang terakhir, yang kemarin sudah kita pelajari, jika kita punya bilangan berpangkat A pangkat M, kemudian kita pangkatkan lagi dengan N, maka yang terjadi adalah A pangkat M dikalikan dengan N. Eksponennya menjadi perkalian. Nah, ini sifat-sifat pokok dari bilangan berpangkat atau eksponensial yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat-sifat tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Oke. Di sini Bu Nurul berikan beberapa contoh. Yang pertama, jika kita punya soal yang pertama, 7 pangkat 6 kita kalikan dengan 7 pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, di sini jika operasinya adalah operasi perkalian, maka kita lakukan dulu sifat yang pertama. 7 pangkat 6 dikalikan dengan 7 pangkat 2. Ini menjadi 7 pangkatnya tadi. Kalau perkalian dia menjadi penjumlahan. 7 pangkat 6 ditambah 2. Jadi yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. Kemudian nanti hasilnya kita pangkatkan dengan 3. Nah, sekarang kita hitung 7, 6 ditambah 2 berarti pangkatnya menjadi 8. Nanti akan kita pangkatkan lagi dengan 3. Nah, di sini ada bilangan berpangkat, kita pangkatkan. Maka bilangan pangkat dipangkatkan menjadi perkalian. 7 pangkat 8 dikalikan 3 menjadi 7 pangkat 24. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian sekarang kita ke soal yang kedua. Nah, kita punya bentuk T pangkat 2, kita kalikan di sini ada dalam kurung T dikurangi T pangkat 3. Nah, seperti pada bentuk aljabar di kelas 8, bentuk aljabar ini bisa kita operasikan jika dia sama. Nah, kalau dia sama, artinya apa? Kalau dia pangkat 3, maka dia juga akan sama dengan yang pangkat 3. Di sini kita punya T, dia tidak memiliki dia tidak dituliskan pangkatnya, artinya dia punya pangkat 1 dikurangi dengan T pangkat 3. Ini tidak sejenis, berarti tidak bisa dioperasikan. Nah, kalau begitu bagaimana kelanjutannya? Kita perhatikan di sini. Ini ada T pangkat 2 dikalikan dengan T dikurangi T pangkat 3. Yang di dalam kurung ini semua kita kalikan dengan T pangkat 2. Sehingga T pangkat 2 dikalikan T, atau kita tuliskan di sini T pangkat 1. Jadi kalau pangkatnya tidak ditulis artinya dia hanya berulang satu kali. Nah,
Kemudian untuk suku yang kedua, T pangkat 2 kita kalikan dengan T pangkat 3. Nah, di sini ada operasi perkalian. Apa tadi operasi perkalian? Dia menjadi pangkatnya kita jumlahkan. Ini menjadi T pangkat 2 ditambah 1. Sedangkan yang suku kedua menjadi 2 ditambah 3. Nah, T pangkat 3 dikurangi dengan T pangkat 5. Ingat, ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi karena dia tidak sejenis. Yang suku pertama berpangkat 3, suku yang kedua berpangkat 5. Berarti ini tidak sejenis, sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ya. Oke, sekarang jika kita menemui soal seperti yang nomor 3 ini, 2AB pangkat 3 dikalikan dengan 5A pangkat 3B pangkat 4. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 5. Oke. Kalau semacam ini, maka kita cari yang sejenis. Oke. Angka kita kalikan dengan angka, A dengan A, B dengan B. Sehingga menjadi 2 dikalikan 5, A dikalikan A pangkat 3, yang B pangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 4. Tentunya masih kita pangkatkan lagi dengan 5. Oke, sekarang kita hitung. 2 kali 5, 10. A kali A pangkat 3. A berarti dia punya pangkat 1. Ditambah dengan 3. Karena perkalian berarti 1 ditambah 3. A pangkat 4. Sedangkan B 3 dan 4. 3 ditambah 4 menjadi B pangkat 7. Nah, sekarang kita pangkatkan. Jadi semua yang di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan 5. 10 pangkat 1. 1 kali 5 berarti 10 pangkat 5. A 4 kali 5 pangkat 20. B 7 kali 5 menjadi B pangkat 35. Sehingga inilah hasil akhirnya. 10 pangkat 5, A pangkat 20, B pangkat 35. Nah, berikutnya, kalau operasinya adalah operasi pembagian. 2A pangkat 5, B pangkat 2 dibagi dengan 4A pangkat 2, B pangkat 7. Masih dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, sepertinya susah sekali ya, tapi ini sebenarnya sangat gampang. Kita lihat saja yang angka dengan angka, 2 dengan 4 kita sederhanakan. Yang A kita kumpulkan, ini menjadi pembagian. Operasi pembagian bilangan bulat, bilangan berpangkat, ini menjadi pengurangan di eksponennya. A 5 dikurangi 2. Kalau B yang di atas 2 di bawah 7. 2 dikurangi 7. Dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti menjadi 1/2 A pangkat 3. 5 dikurangi 2 itu 3. Yang B-nya 2 dikurangi 7. B pangkat negatif 5. Masih dipangkatkan lagi dengan 3. Oh, berarti masing-masing dipangkatkan dengan 3. Ini menjadi 1/2 pangkat 3. Oke, ini masih salah ya, ini kurang pangkat 3. 1/2 pangkat 3, A-nya menjadi 3 kali 3, atau A pangkat 9. B-nya bagaimana? Menjadi min 5 dikalikan dengan 3. Berarti ini menjadi 1/2 pangkat 3, A pangkat 9, B pangkat negatif 15. Oke, demikian bagaimana kita menggunakan sifat perpangkatan, sifat dari bilangan berpangkat untuk menyederhanakan operasi-operasi pada bilangan berpangkat. Oke, menarik sekali di sini kalau kita perhatikan di soal nomor 4. Kita ketemu dengan pangkat negatif. B pangkat negatif 15. Apa arti dari pangkat negatif? Itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Demikian anak-anak untuk materi kita pada kali ini. Tetap semangat. Jika ada kesulitan, nanti kita
bahas, kita diskusikan bersama-sama. Demikian dari Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.